Saya itu sebenarnya kemarin itu dapat undangan di mana-mana. Beb, ayo ke Balikpapan. Beb, ayo ke Kalimantan. Beb, ayo ke Riau. Kenapa kalau di medsos Antum tuh sepertinya vokal sekali, Bin? Mohon maaf pertanyaannya gitu. Bicara teknik pemanah kan kita mungkin sekarang yang paling kita yang kita praktekkan sekarang kan lebih bersumber dari kitab-kitab zaman dulu seperti mungkin kalau kita bisa tarik benangnya ke atas itu teknik panahan pada zamannya Ottoman, kemudian Mamluk. Tetapi berarti kalau misalnya ada yang memanah di luar itu mah tidak perlu kita permasalahkan, mau quiver depan, belakang, mau Tandro, mau Slavik, mau Trifinger gitu ya. Nah, berarti alhamdulillah ini sebenarnya ini bisa damai, rukun, indah ya manahan di kita ya. Ya, pastilah. Jadi memanah ini sebenarnya sunnah. Jadi apapun sebenarnya, baik antum cuma bawa kayu satu ya kan bikin kayu satu, dicantolno karet, diikat karet ke bawah, terus antum bikin anak panah satu, baik dari kayu tanpa bulu, terus antum panahin, itu antum sudah dapat sunnah. Mau gayanya apa aja itu sunnah, ini sunnah. Asalkan niatnya memang untuk sunnah, untuk menjalankan sunnah rimayah ini ya. Dan mengikuti perintah Nabi, maka kita mendapatkan kemuliaan. Jadi dapat dari sunnah ada kejayaan, dapat sehat, dapat teman, dapat rezeki buat para boyer, buat para hero maker itu. Silaturahmi terjaga. Nah, gitu, iya, jadi kayak gitu. Jadi mau busur apa, mau bebas. Oke, kita balik ke materi yang sebelumnya. Nah kan tadi udah cerita sedikit ya tentang dulu mengenal dunia panahan, kemudian juga sekarang jadi boyer. Nah ini dengar nih antum itu pengen ada rencana untuk safar keliling Indonesia untuk mengajarkan panahan, itu bener ya? Iya betul alhamdulillah. Itu gimana itu? Kalau boleh sedikit lebih tahu detailnya? Detailnya itu jadi ini detail mau dibilang aib tapi ya aib. Ini sedikit aib. Jadi intinya gini, saya itu sebenarnya kemarin itu dapat undangan di mana-mana. Beb, ayo ke Balikpapan. Beb, ayo ke Kalimantan. Beb, ayo ke Riau. Beb, ayo ke Aceh. Cuma satu masalahnya, anak takut naik pesawat. Nani? Pesawat? Iya, jadi aibnya di situ. Ini fakta loh. Kita bersangkutan yang ngomong. Nggak berani naik pesawat. Jadi kadang antum sama Beb Kori datang, enggak antum undang aja Beb Kori, ananda. Katanya gitu. Jadi makanya safar besok ini anak tour ini insya Allah naik motor. Dari naik motor dari start dari tempat guru anak naik motor mungkin ke Caruban, ke Surabaya, ke Mojokerto. Nanti insya Allah sudah ada undangan-undangan untuk itu. Nanti sampai NTB, Sulawesi ke Ambon, saya ke mama saya untuk meminta ridho. Balik lagi Sulawesi, itu saya ke Kalimantan, Sumatera, muter Aceh, Padang, Bukit Tinggi, saya balik ke Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, insya Allah naik motor seperti itu untuk menyamakan teknik. Jadi kita itu terus menangkis isu-isu radikalisme dalam panahan. Penting. Parah itu. Jadi memanah ini apa sih, olahraga sekarang itu loh. Kalau saya futsal itu perutnya sudah kayak gini, saya nggak kuat. Jadi ini olahraga. Jadi olahraga memanah. Jadi ya kayak Presiden kita juga mana, Presiden Jokowi juga mana, terus apa anaknya Kaisang juga mana, kita sama-sama mana. Jadi sama-sama beliau juga dapat sunnah, kita juga dapat sunnah, ya kan. Jadi menangkis isu-isu radikalisme bahwa panahan ini bukan radikal. Iya. Panahan itu sunnah, kesehatan dan olahraga. Nggak ada relevansinya dengan zaman dulu kan ya. Nggak itu memang saling berperang untuk mendapatkan wilayah kekuasaan. Itu udah nggak ada relevansinya sekarang ya. Sekarang memang sudah olahraga, memang bernuansa Islami dan pahalanya luar biasa disebutkan dalam nas-nas hadis gitu. Jadi nggak ada fitnah-fitnah kecil itu salah itu ya. Ya, kopi, sip. Kopi alhamdulillah. Kopinya datang. Kopi lagi. Ini kopi khas gelas kedua. Gini ya, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol nyantai, bikin podcast, ya gini lah. Pakai sarungan, belum raup, ya, ngopi gitu. Ya nyantai aja, itu mah jadi ciri khas sendiri bagi channel ini gitu. Jadi ya inilah. Saya juga sebenarnya itu juga suka touring ya. Sejak ada motor yang sekarang itu jadi suka
jalan kemana-mana gitu kan, Masya Allah. silaturahmi kemana-mana kan, silaturahmi juga salah satunya menambah umur, rezeki gitu kan, ya. dulur juga makin rekat gitu. Kalau misalnya ada yang perlu diklarifikasi bisa ngobrol langsung. Yang paling enak itu menambah relasi bisnis. Nah, itu. Ya Masya Allah. Jadi balik lagi tadi ya. Saya tadi jalan itu intinya kita menyamakan teknik. Jadi kita menyamakan adab, terus menangkis isu radikalisme dari Panahan. Soalnya kadang saya lihat yang saya agak miris itu kadang mana di belakang masih ada orang karena tidak adanya kayak dikandani memberitahu ke sana atau memberikan satu pengarahan gitu. Nah, jadi harus itu ya, yang penting itu adab, dalam manah itu adab. Jangan sampai Panahan itu gak sengaja kena, tapi gak sengaja kena ini berakibat fatal. Akhirnya Panahan di Indonesia ini itu malah diputarbalikkan nanti isunya macam-macam. Isunya macam-macam. Sebenarnya Panahan tidak ada masalah. Yang penting kita tahu hukumnya, kita masukkan Panahan itu dalam tabung. Kemarin itu ada ya. Kemarin sudah keluarnya. Anak panah wajib dimasukkan dalam tabung. Waktu dibawa jangan di string, dimasukkan tas, tidak dipetentang-petenteng di depannya orang. Iya, itu adab sekali itu ya. Jadi memang memanah ini bukan hanya sekedar olahraga jebret aja, tapi ada adabnya juga ya. Dan adab ini adalah pembahasan paling tinggi di setiap lini ilmu ya, baik itu ilmu agama atau ilmu strata sosial, adab itu memang paling mulia gitu. Dan kita juga bisa berpatokan dalam memanah ini dari adabnya dulu. Mungkin memang pelajaran pertama dalam memanah ya bukan jebret ya, tapi adab gitu. Dan luar biasa memang yang tadi Habib Nizam sebutkan itu, anak panah harus dimasukkan tabung, kemudian busur jangan di string kalau belum dipakai gitu kan. Apalagi sampai mengarahkan ke saudara muslim, watak cita anda semua. jadi jangan menyalahkan nanti kalau antum dipegang sama hukum karena kesalahan daripada diri sendiri. Hukum punya kita berada di negara yang hukum, yang berundang-undang resmi. Kita harus taat pada hukum-hukum pemerintah. Setuju. Nah, berarti memang tujuan dan misi Habib Nizam ini adalah syiar atau dakwah memanah ke keliling Nusantara ya? Iya, dakwah Rimaya Nusantara. Masya Allah, dakwah Rimaya Nusantara gitu ya. Itu judul namanya? DRI, dakwah Rimaya Nusantara, DRN. Dren. Itu beneran motoran itu ya? Motoran. Jadi alhamdulillah ada satu hamba Allah yang ada di Tangerang berikan anak motor, karena anak bilang anak takut nih naik pesawat. Langsung dibikin grup penggalangan dana beli motor. Terus akhirnya ada yang langsung hibah motor. Ada hibah motor, terus anak dihibahin se-BPKB, STNK sama Masya Allah dengan cash. Itu katanya Habib Jalani Al-Habsyi sini, itu yang untung bukan antum Beb, katanya. Yang untung dia, katanya. Yang untung dia. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Karena memfasilitasi untuk dakwah ini ya. Jadi itulah yang kita itu bahasanya itu amal jariah itu memang dari makin penghulu itu makin banyak yang awal-awal makin banyak pahalanya gitu. Jadi pahalanya itu ada istilahnya terus mengalir investasi akhirat. Kalau zamannya Rasulullah SAW kayak Sayyidina Utsman bagian ngasih, wah apa perlu nih, apa gak perlu kuda, gak punya kuda buat perang, kasih kuda, gak punya ini, kasih ini. Jadi memang Sayyidina Utsman itu harus ada dalam setiap zaman. Iya benar. Memang harus ada. Yang memfasilitasi kegiatan dakwah, dan pada akhirnya Sayyidina Utsman yang menabung pahala paling banyak. Nah itu sudah. Makanya tadi yang untung itu, yang lebih untung ya. Lebih untung gitu kan. Yang lebih untung. Jadi memang bagian dakwah itu ada orang korban diri. Orang korban waktu untuk agama itu hal biasa. Untuk agama, untuk sunnah, untuk olahraga itu biasa. Tapi kalau orang korban harta untuk agama itu yang susah. Benar sih. Susah. Itu bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Memang jarang. Tapi sekali ada, Masya Allah, orang-orang pilihan. Emang korban dengan harta ya. Sekarang ya masanya ya. Ahmad Dahlan juga mengatakan dulu, orang itu kan kata yang barusan Anda sampaikan ini kan kata-katanya Kiai Ahmad Dahlan. Orang korban harta itu orang-orang pilihan. Korban orang diri banyak orang bisa.
Jadi kita balik ke ini dah apa DRN ya? DRN, Jawa, dren. Nusantara gitu. Dren. Dren. Motornya juga segarang itu soalnya nanti. Nah, berarti nanti ini ada jangka waktu mungkin untuk daerah tertentu atau langsung lanjut ke daerah lagi atau pulang dulu ke Temboro atau ke Malang? Oh, enggak, tidak terbatas. Tidak terbatas ya. Saya tidak terikat oleh waktu. Insya Allah, karena saya ini banyak dosa, saya ingin menebus dosa-dosa saya untuk ayo kita jalankan sunnah rimayah, ayo kita tata hati, ayo kita jalankan adab. Baik. Nanti tidak tahu lah. Biasanya kita ngikutin kan, biasanya orang manah itu bisanya Sabtu sama Ahad gitu ya. Iya benar-benar. Kemungkinan itu yang agak susah di situ nih, mengatur waktu antara Sabtu Ahad atau bisa perwakilan dari setiap klub bisa mungkin. Allah alam. Nah, kemudian berarti nanti kan memang sudah ada undangan tiap daerah gitu ya. Sudah. Itu udah ada rundown-nya belum atau jadwalnya mungkin nanti bisa dilihat atau di... Oh belum, nanti jadwal rundown acara Ana share sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelum berangkat dan bisa langsung nanti permintaan. Jadi setiap Ana setelah dari sini langsung permintaan, di sana langsung Ana berangkat permintaan. Tapi yang penting satu jalur, biar Ana nggak muter-muter. Bolak-balik. Kalau nggak dari satu tempat menggabung. Jadi kayak kemarin itu Mojokerto itu yang minta gabung Jombang sama Kediri. Terus Surabaya yang gabung Lamongan sama Gresik. Terus Probolinggo nanti yang gabung nggak tahu Allah alam. Jember ada. Banyuwangi insya Allah. Baik. Sama ini yang pengen kita tahu, kita tanyakan ya dari saya pribadi juga gitu ya. Kan ini memang pertama Habib itu memang sudah ada agenda safar untuk keliling Indonesia gitu kan ya. Tapi ini mungkin bisa jadi ajang klarifikasi juga bagi siapapun yang mau ketemu beliau di daerah tertentu. Karena tadi yang seperti saya bilang, saya tuh punya hobi kalau misalnya pengen ngobrol sesuatu yang penting itu nggak lewat WhatsApp, teleponan langsung datangi gitu loh, ngopi bareng, duduk bareng, insya Allah aman kok ya. Tapi kenapa kalau di medsos konten itu sepertinya vokal sekali, Pin? Mohon maaf pertanyaannya gitu. Jadi ada satu nasihat ya. Ya. Kalau di media itu, kalau dihina itu ibarat kita dikasih kotoran, maka kotoran kita jadikan pupuk, ya kan? Ya. Ibarat dipuji seperti disiram air, maka air itu kita jadikan keberkahan bagi tumbuhan di diri kita. Gitu. Oke, jadi di media itu kita mau posting apapun, jangankan keburukan ya. Kita posting kebaikan, itu ada yang counter. Ada yang komen lah. Pasti ada komen. Iya. Mau yang posting kiai, mau yang posting priai atau yang lain. Jadi nggak ada derajat di media gitu. Nggak ada derajat di media. Ya, tidak ada derajat di media. Antum mau di media Facebook, sekelas Abdul Somad, sekelas Ustadz Abdul Somad dihina, ya kan? Benar sekali. Sekelas Ustadz Adi Hidayat dihina. Iya, masya Allah. Sekelas orang-orang yang pintar dihina. Jadi tidak ada sebetulnya tidak ada keberkahan di dalam media, hanya kita menyebarkan kebaikan. Diterima tidak diterima bukan urusan kita. Saya vokal di media karena apa? Saya kerjanya di jempol. Di saat saya nunggu contoh nunggu orderan gitu ya, orderan, kita buka Facebook ngapain ini, apa yang diobrolin, usil ke sini gitu loh. Jadi usil itu salah satu catatan di nama tengah saya, jadi Nizam Usil Al-Qadiri gitu. Jadi nganggur gitu loh, nggak ada yang dikerjain gitu. Kadang kalau nggak usil sama orang kurang asik gitu loh rasanya. Tapi di luar itu mah itu ya apa mah kalau ketemu saya enak, maksudnya ngobrol, karena orangnya suka bercanda. Bener. Tapi kalau tegas ya, kalau untuk masalah agama ini ya saya tegas dalam situ. Wajibnya saya sebagai orang yang beragama, saat agama dihinakan, direndahkan, guru saya, ilmu saya, pondok saya dihinakan, keluarga saya dihinakan, wajib marah, wajib manusiawi. Jadi ya setelah itu selesai, andaikan ada klarifikasi, permintaan maaf, terus apa ya sudah, saya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Ya begitu, jadi klarifikasinya di podcast ini ya. Jadi memang Habib Nizam ini ya saya kenal pribadi beliau ya, kalau kita lagi di luar kamera bercanda-canda, kita ngomongin apa aja yang bikin kita ketawa gitu, asik orangnya kok. Nah, jadi mungkin nanti kalau teman-teman yang penasaran Habib Nizam orangnya seperti apa, tunggu jadwal safar beliau rilis.
nggak usah apa ya, nggak usah merasa nggak enak atau apa ya, datangnya aja gitu silaturahmi gitu kan, ngobrol bareng, ngopi bareng. Alhamdulillah nanti insya Allah bukan cuma hanya rimayah yang jalan, tapi ukhuwahnya juga jalan insya Allah ya. Alhamdulillah kayak gitu. Yang pasti satu, saya itu suka bercanda orangnya. Kadang-kadang jadi menanggapi komen-komen saya di media itu jangan dianggapin serius terus gitu. Karena orangnya suka bercanda itu. Ya itu kalau di media kan biasanya kita nggak tahu ini orang ngetik sambil mukanya lagi marah atau lagi ngetawain, kata-katanya serius tapi kita terkekeh-kekeh, kan kita nggak tahu gitu ya. Iya. Ya pokoknya apapun yang beda jangan diambil hati gitu ya. Sama sekali ya. Media itu jangan diambil hati. Tapi saat kita bertemu, wajibnya saya menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda, menghargai sesama. Alhamdulillah. Berarti itu ya, nantikan dakwah rimayah Nusantara dari Habibana Habib Nizam Al-Qadiri. Untuk jadwal lirisnya silahkan ditunggu seminggu sebelum habis Idul Fitri. Habis Idul Fitri. Jadi biar nggak mepet juga. Baik. Kan tanggal 23 nggak boleh mudik, 24 ya. Oh, kurang tahu deh, saya mah udah mudik soalnya, jadi nggak mikir itu lagi. Pulang kampung. Baiklah, kawan-kawan di Kelar Churches. Itulah podcast kita pada pagi hari ini bersama Habib Nizam Al-Qadiri. Terima kasih. Kalau video ini bagus silahkan di like, komen, dan subscribe ke teman-teman rimayah lainnya, dan bantu saya untuk membangun channel ini supaya syiar memanah juga bisa meluas di Nusantara kita. Insyaallah. Itu saja, kita akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.